Siratal ladzina an'amta alaihim, maka ghairil maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Kalau kita baca tafsirnya Ibnu Katsir dan apa yang sudah menjadi ijma para ulama, maka tidak bisa kita pahami dan tidak kita pungkiri maghdu. Maghdu itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa disebut maghdu? Maghdu itu artinya adalah orang-orang yang ingkar. Ketika diberikan kenikmatan yang banyak, kemudahan yang banyak, dan diberikan segala apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan mereka, maka mereka itu ingkar terhadap Allah. Bukan lagi berbuat dosa, tapi ingkar terhadap nikmat-nikmat. Makanya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka kita turunkan ayatnya. Buka surat Al-Baqarah 51 sampai 57. Ini kita berbicara tentang bagaimana umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa yang sedikit tadi sudah saya sampaikan, yaitu kaum Yahudi. Maghdu itu kaum Yahudi, Bapak Ibu. Kaum Yahudi itu kan kita paham, orang yang diberi kenikmatan yang luar biasa, orang yang dimudahkan hidupnya, diberikan kelebihan daripada kaum-kaum yang lain, nabi banyak diturunkan kepada mereka. Nikmat mana lagi yang tidak diberikan oleh Allah kepada kaum Yahudi? Ini kita ambil satu kisahnya aja dari kisahnya kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa kaum Yahudi. Dibaca dari ayat 51-nya. 51 sampai 57 nanti saya kisahkan singkat saja. Saya kisahkan singkat. Coba Ustadz. Dari 51 Ibu. 51 ya. Dari 50 boleh. 50, 51 sampai 57. 50 ya. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. 51. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kaum Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah bepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zolim. 52. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. 53. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Ya. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi justru merekalah yang menzolimi diri sendiri. Sampai berapa Ustaz? Sudah 57 aja. Baik. Ya. Saya kisahkan singkat Ibu, kisahnya kaumnya Nabi Musa. Yang mereka diberikan, yaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang diberikan kenikmatan yang luar biasa, yang Allah mudahkan. Diberikan kelebihan dari kaum-kaum sebelumnya. Tidak ada kemudahan yang Allah berikan
kepada kaum kecuali adalah kepada kaum Yahudi, kepada Bani Israel. Tetapi apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka terima dari apa pemberian Allah, semua yang Allah mudahkan itu menjadikan mereka itu bukan tidak beriman tapi mengingkari. Makanya disebut sebagai maghdu. Maghdu itu orang yang dimurkai oleh Allah atas pengingkaran kenikmatan yang begitu banyak. Jadi kaumnya Nabi Musa ketika tongkatnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bisa membelah laut, itu di hadapan mereka. Mereka itu melihat bagaimana laut itu dibelah oleh Allah. Sehingga mereka Mereka bisa menyeberangi. Dan Fir'aun itu ditenggelamkan bersama pasukannya itu di laut itu. Tapi sebelum kaki mereka kering, mereka itu berkata kepada Musa, sekarang Fir'aun sudah tenggelam. Sekarang pasukannya Fir'aun sudah mati semuanya. Sekarang sudah nggak ada ancaman buat kita, wahai Musa. Tapi kan kamu enak, Musa. Kamu bisa berbicara langsung dengan Tuhanmu. Tapi kalau kami kan enggak. Itu kaumnya Nabi Musa. Kan kami enggak. Kami nggak akan beriman sebelum kami bisa melihat belum bisa melihat Tuhanmu, yaitu Allah. Jadi sudah diselamatkan sampai kaki mereka itu belum kering. Mereka itu sudah minta agar bisa bertemu dengan Allah langsung sebagaimana bertemunya Nabi Musa. Padahal Nabi Musa tidak bisa bertemu dengan Allah. Bahkan ketika baru cahayanya ditampakkan, maka gunung Tursina hancur sehingga Nabi Musa pingsan. Kemudian dari bangunnya pun bertobat kepada Allah dan tidak akan pernah meminta itu lagi kepada Allah atas tobatnya. Tapi umatnya Bani Israel itu ketika sudah ditampakkan laut itu terbelah, kakinya belum kering sudah ngomong, lah itu kan kamu Musa, kamu kan bisa melihat Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kan kamu yakin itu wajar, kan saya tidak bisa melihat. Makanya diciptakan Samiri, karena pada waktu itu dia menyembah agar kami bisa melihat Tuhanmu, maka aku ciptakan patung sapi yang namanya Samiri. Makanya Nabi Musa mengingatkan, tobatlah kalian. Maka ketika diingatkan tobat, maka mereka tetap meminta. Ya ini kan bentuk kami agar kami bisa melihat Tuhanmu. Makanya Allah memberikan peringatan kepada mereka. Maka turunlah petir yang menghancurkan gunung sehingga membunuh mereka. Membunuh kaumnya Nabi Musa, tapi tidak mati semuanya. Artinya tidak mati secara permanen atau tidak mati selamanya. Dimatikan sementara oleh Allah, kemudian mereka dibangunkan kembali agar mereka itu bertobat kepada Allah. Kurang baik gimana Allah kepada kaumnya Nabi Musa? Dimatikan sementara, dibangunkan lagi agar mereka itu yakin, agar mereka itu beriman kepada Allah. Tapi apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Tetap mereka meminta. Tetap mereka meminta dan mereka itu belum beriman dan mengingkari nikmat sampai Allah itu saking baiknya Allah terhadap mereka. Maka ketika mereka diberikan kelebihan, saking mudahnya kelebihan yang diberikan pada mereka, tidak ada umat yang diberikan ketika panas. Diterangkan di ayat tadi 56 atau 55, mereka itu kalau kepanasan, awan itu langsung menutup di atas di atas kepala mereka agar mereka itu tidak kepanasan. Itu saking mudahnya diberikan nikmat oleh Allah, tapi mereka tetap mengingkari. Bahkan yang terakhir ketika mereka ketika mereka diberikan kacang adas. Bapak Ibu tahu kacang adas pada waktu zamannya Nabi Musa itu makanan paling mewah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi justru mereka meminta kami bosan makan kacang adas. Kami minta bawang merah, kami minta mentimun, mohon maaf salah. Mereka diberikan manna wa salwa. Manna wa salwa itu adalah makanan paling mewah pada waktu itu. Tapi yang mereka minta justru kacang adas, bawang putih, mentimun, yang sesungguhnya tanpa mereka tanpa mereka mencari pun di pasar-pasar itu ada kacang merah, bawang putih. Padahal mereka sudah diberikan manna wa salwa, makanan mewah pada waktu itu, dan itu mudah buat mereka untuk mendapatkannya. Bahkan mereka itu ketika diberikan sudah kemudahan seperti itu, mereka pun dijanjikan
Karena mereka kan sudah dari Mesir, mereka kan terusir keluar dari Mesir ikut Nabi Musa, maka mereka dijanjikan yang sekarang tanah yang dijanjikan atau Palestina. Yang hari ini ketika Allah itu berfirman kepada mereka, kalian masuk agar kehidupan kalian tentram, agar kehidupan kalian aman, kalian masuklah ke Palestina, negeri Syam, tanpa peperangan. Tanpa peperangan. Dijanjikan tanah itu tanpa peperangan. Tapi Allah menyampaikan di situ sudah ada orang-orang di situ adalah orang-orang yang orang yang kuat, orang yang banyak orang yang jahatnya di situ. Tapi yang saya janjikan, kata Allah, yang saya janjikan, masuklah ke sana, kamu akan menempati sana dengan aman. Tapi apa yang mereka ingkari dari nikmat yang Allah berikan? Justru mereka kaumnya mereka itu berkata kepada Musa, ketika melihat orang-orang yang di Palestina itu dengan tubuh yang kuat, dengan ini, mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, itu loh, orang-orang di sana itu kuat-kuat, orang di sana itu kelihatannya galak-galak, orang di sana itu kelihatannya jahat-jahat. Sudahlah, kamu sama Tuhanmu dulu bertempur sama mereka, kalau sudah aman kasih tahu kami. Kan kurang ajar. Kan kurang ajar. Sudah dijanjikan sama Allah, kamu masuklah ke negeri Palestina dengan aman dan tidak akan ada peperangan, kamu nyaman nanti di sana. Tapi justru mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, jangan kami dulu, kamulah yang masuk ke sana dulu. Kamu berperang sama Tuhanmu, berperang dulu sama mereka. Kalau mereka sudah aman, kami akan masuk. Itu kan kurang ajar. Saking jengkelnya Nabi Musa, maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sudah kalian kembali saja ke Mesir sana. Sudah kalian kembali ke Mesir sana. Saking jengkelnya Nabi Musa kepada kaumnya. Artinya apa? Orang-orang Yahudi memang dari dulu Allah berikan kelebihan-kelebihan. Ini dulu ya. Dulu Allah berikan kelebihan-kelebihan dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan sangat banyak di dalam kehidupan mereka, tapi mereka selalu mengingkari nikmat yang Allah berikan. Makanya disebut dengan maghdu. Makanya dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh kaum yang dimurkai oleh Allah, yaitu kaum Yahudi. Makanya sampai Allah itu mengatakan atau menyampaikan di dalam salah satu ayatnya bahwa mereka itu dikutuk menjadi kera. Ya kan? Dikutuk menjadi kera. Kera itu bukan artinya mereka berubah jadi kera. Ada sebagian tafsir yang mereka memang sebagian dijadikan kera, tapi mereka sifatnya kayak kera. Makanya dibuka surat kedua ayat 65. Tolong dibacakan. Surat kedua berarti Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 60, ayat 65. Dan Pak Ustadz, silakan. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya. Itulah yang disampaikan oleh Allah. Makanya kita belajar dari apa yang Allah sampaikan. Bapak Ibu lihat bagaimana di situ Allah menyampaikan ke bahasa Arabnya kera itu apa, Bu? Bahasa Arabnya kera. Kirdun. Tapi kenapa Allah itu menyebutkan di situ kirodatan? Itu bentuk jamaknya dan ditutup dengan tak marbutoh. Kirodatan pakai tak marbutoh. Yeah. Karena Allah pengen menunjukkan tak marbutoh itu bentuknya sifat. Wanita. Artinya apa? Sifatnya kayak kera. Orang Yahudi itu sifatnya kayak kera. Bapak Ibu tahu kera? Ini sifatnya kera dari penelitian. Serakah, Pak Ustaz. Serakah. Kera itu kalau dikasih Bapak Ibu, dikasih ini pisang, dia akan terima dari tangan kanannya. Kemudian ini belum dimakan Bapak Ibu, dikasih lagi akan diterima dari tangan kirinya. Dua-duanya megang pisang, kalau dikasih pisang lagi akan diambil dari kakinya. Akan diambil dari kakinya. Dan ketika dia sudah mendapatkan semuanya, ada kera yang lain datang, ada orang yang lain datang, komunitas yang lain datang, maka dia akan mengusir orang itu. Selaras nggak Bu dengan apa yang kejadian hari ini? Orang Yahudi yang datang ke Palestina itu kan diberikan tanah agar mereka itu hidup nyaman di sana. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka merebut dan mengusir
saudara-saudara kita, dan mereka menguasai tanah itu. Itulah sifat yang disampaikan oleh Allah. Sifat mereka itu qiradatan, seperti kera yang serakah, yang serakah. Dan mereka itu menganggap bahwa itu tanah yang dijanjikan. Padahal dulu ketika dijanjikan kamu masuk tanpa peperangan sudah. Tapi justru mereka apa? Menantang Nabi Musa. Wahai Musa, kamu berperang dulu sama Tuhanmu itu, sama orang-orang itu. Kalau sudah menang, aman, baru saya masuk. Itu kurang ajar. Dan mereka selalu mengingkari nikmat-nikmat itu yang Allah berikan. Makanya Allah sifati sebagai kera, orangnya serakah. Dan selalu ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Padahal nikmat mereka itu nggak bisa dihitung, Bapak Ibu. Nikmat mereka itu tidak seperti nikmat yang diberikan kepada kita. Artinya apa? Begitu mudahnya Allah itu memberikan nikmat dalam kehidupan mereka. Sampai apa? Sampai Allah jadikan kalau mereka kepanasan itu awan langsung di atas kepala mereka. Diberikan makanan terbaik, panas wasalwa. Tapi mereka selalu ingkar, dijanjikan tanah untuk aman mereka hidup. Tapi apa yang mereka lakukan? Selalu ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan mereka. Maka itu yang menjadikan kita faham. Nikmat yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim, nikmat adalah nikmat yang mudah, yang sesuai aturan Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan takwa iman dan takwa kita kepada Allah dari nikmat yang Engkau berikan kepada orang-orang yang sebelum kami, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Bukan nikmat orang-orang yang Engkau murkai. Jangan sampai ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka kita punya sifat seperti orang ya Yahudi, punya sifat seperti kera yang serakah, yang selalu ingkar di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita minta. Nikmat orang-orang yang telah Engkau berikan, nikmat sebagaimana nikmat yang terdahulu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bukan nikmat orang yang Engkau murkai ini, kaum Yahudi, yang sudah diberikan kenikmatan yang begitu banyak, yang sudah diberikan kenikmatan yang begitu mudah, tapi mereka selalu ingkar terhadap nikmat. Itu yang sesi yang kedua, ghairil maghdub. Nah, sekarang kata zolin apa? Zolin itu adalah orang-orang yang belum paham informasi secara seutuhnya. Artinya mereka mendapatkan ajaran dari nabi mereka, mendapatkan informasi dari nabi mereka, tapi tidak seutuhnya. Namanya zolim. Itu bentuknya jamak, banyak orang. Tapi kalau hanya satu orang, namanya zolun. Zolun itu hanya satu orang. Tapi di sini disebutkan waladzolin, adalah orang-orang yang sesat. Artinya tidak menerima informasi yang seutuhnya. Dan di tafsirnya Ibnu Katsir dan ijma para ulama tidak ada khilaf di antaranya, maka kata dolin ini mengarah kepada orang Nasoro. Jadi kita dijauhkan ketika kita meminta ghairil maghdubi waladhdallin, adalah dijauhkan dari kemurkaan orang Yahudi dan orang-orang yang disesatkan, yaitu kaum Nasoro. Apa yang disesatkan? Karena orang Nasoro, mohon maaf ini harus disampaikan karena ini ada di dalam Al-Quran. Bukan berarti saya membenci, tetapi ini yang harus saya sampaikan sebagai bentuk kebenaran. Karena Allah menyampaikan orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman yang tersesat di sini adalah orang-orang yang mereka tidak mendapatkan informasi yang seutuhnya. Dibuka surat An-Nisa 171. Surat An-Nisa 171. Dibacakan artinya. Kenapa mereka tersesat, Bapak Ibu? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 171. 5 menit lagi ya. Izin Pak Ustadz. 10 sampai 15. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya, yang Allah sampaikan kepada Maryam dengan tujuan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya
Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Dia dari anggapan yang mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Sadaqallahul-adzim. Benar Allah sekali. Jazakallah khair. Sudah dibacakan artinya. Artinya apa? Allah mengingatkan di sini, orang yang tersesat itu adalah orang yang berlebihan di dalam agama mereka. Artinya apa? Berlebih-lebihan itu mengubah ajaran yang diajarkan oleh Nabi mereka. Para ahli kita, para rohib ini merubah apa yang diajarkan Nabi Isa tentang ketauhidan, tentang beriman kepada Allah. Sehingga apa? Ketika atasnya sudah salah dulu, rohib-rohib mereka salah, maka mereka yang diyakini sampai hari ini adalah kitab mereka adalah kitab yang benar, dan mereka merubah sesuai dengan nafsu mereka. Inilah yang dikatakan sesat. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan informasi itu seutuhnya, dan mereka merubah-rubah itu. Makanya dikatakan sesat. Makanya hari ini orang-orang yang masih mengikuti mereka berarti orang-orang yang sesat, karena tidak menerima apa? Tidak menerima informasi itu seutuhnya. Ajaran Nabi Isa tidak lain kecuali adalah mengajarkan ketauhidan dan mengajarkan menyembah kepada Allah. Tapi justru mereka menciptakan Tuhan sendiri. Mungkin lebih baiknya Tuhannya tiga. Ada Tuhan yang Trinitas itu. Sehingga apa? Agama mereka ciptakan sendiri. Menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Kemudian ada Roh Kudus, ada Bapa, ya kan? Itulah yang mereka yakini. Mereka menciptakan agama sendiri. Mereka lepas dari informasi yang seutuhnya. Makanya dikatakan zalim. Makanya dikatakan zalim itu adalah orang yang tersesat, yang tidak mendapatkan informasi itu seutuhnya. Makanya itu yang menjadikan kita paham bedanya orang Yahudi dan orang Nasara apa? Orang yang Yahudi itu mereka percaya sama Tuhan. Mereka percaya kalau ditanya orang Yahudi, tidak ada yang lain ketika mereka ditanya siapa Tuhan, pasti menyebut Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena mereka paham betul Bapak Ibu, Tuhan mereka itu Allah. Tapi mereka selalu mengingkari nikmat. Makanya ibadah mereka itu apa? Mereka itu sebenarnya meratap. Makanya mereka punya dinding ratapan. Mereka meratap sebenarnya karena sesungguhnya mereka itu paham betul Bapak itu bahwa yang menciptakan mereka itu Allah, tapi mereka selalu mengingkari nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan mereka. Dan bedanya dengan orang Nasara apa? Orang Nasara itu adalah orang yang menciptakan agama sendiri, sehingga mereka dikatakan zalim, mereka dikatakan tersesat. Makanya yang kita minta ketika kita meminta adalah petunjuk bagi orang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang mudah, yang lembut, yang dimudahkan, solusi dalam kehidupan kita, petunjuk hidayah. Maka adalah hidayah sesuai dengan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat yang sesuai aturan Allah, nikmat yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan nikmat orang-orang yang telah Engkau murkai, yaitu dari kaum Yahudi, dan nikmat yang jauh dari tidak seperti orang-orang Nasrani yang engkau sesatkan. Itulah yang kita minta. Jadi kalau hari ini kita diberikan nikmat selalu ingkar kepada nikmatnya Allah, maka kita belum paham di dalam salat kita ketika kita meminta siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita masih punya sifat seperti kera, yang rakus, yang suka ingkar kepada nikmatnya Allah, berarti kita masih punya sifatnya orang-orang yang kalau kita belajar dan kita suka menyesatkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih bodoh daripada kita, di dalam majelis-majelis kita, di dalam pemahaman kita, maka kita masih punya sifatnya orang Nasrani. Makanya yang kita minta dijauhkan dari itu, sifatnya orang Yahudi dan sifatnya orang Nasrani. Sehingga apa? Ketika kita paham betul Bapak Ibu, yang kita minta di dalam ayat yang ke-7 ini, maka apa? Allah akan menata hidup kita. Allah akan menata hidup kita sesuai dengan aturannya Allah. Allah akan berikan nikmat yang menjadikan nikmat itu kita lebih dekat sama Allah. Itulah yang kita minta. Sudah paham sampai sini, Bu? Insya Allah. Insya Allah, Pak Ustadz. Sehingga ketika kita sudah meminta itu, maka ditutup dengan kata amin. Apa artinya? Semoga Allah mengabulkan. Nah, itu terjemahannya. Artinya apa maksudnya, tahu nggak Bu? Amin itu.
Semoga Allah. Artinya apa? Kita amin itu doa kita kepada Allah. Kabulkanlah ya Allah gitu. Ya, itu kan terjemahannya. Amin itu artinya kita berdoa meminta kepada Allah terkabul permohonan kita atas terkabulnya sesuatu setelah kita menempuh ikhtiar. Setelah kita menempuh ikhtiar sesuai dengan aturannya Allah dan ketentuannya Allah yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita mengatakan amin, kita tidak berikhtiar, tidak sesuai dengan aturannya Allah, maka tidak akan dikabulkan sama Allah. Paham Bapak Ibu? Ketika kita amin bukan hanya ya Allah kabulkan doaku, bukan. Ya Allah perkenankan doaku, bukan. Tapi apa? Setelah kita paham ayat 1 sampai ayat 7 tadi, kita paham amin tadi adalah doa permohonan kita atas segala sesuatu tadi, kita berikhtiar dan ikhtiar kita sesuai dengan aturan Allah dan segala sesuatu kita minta. Jadi harus ada doanya, doa permohonan tadi harus sesuai dengan aturan Allah dan ikhtiar. Jadi kalau kita berdoa, jadi kalau kita ngomong amin tapi tidak ada ikhtiarnya, tidak sesuai dengan aturan Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan amin kita. Tidak akan mengabulkan amin kita. Karena amin itu doa permohonan kita atas segala sesuatu yang sesuai dengan dan ikhtiar yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kalau pengen amin kita dikabulkan sama Allah, maka apa? Tetapi aturan Allah, berikhtiar sesuai dengan aturan Allah, baru ketika kita mengucapkan amin, maka pada ikhtiar yang sesuai dengan aturan Allah, maka Allah akan kabulkan. Itu maksudnya. Hanya perkenankan doa kami. Amin itu. Maka itu yang menjadikan kita paham, alhamdulillah, mumtaz hari ini kita pahami dan kita tadaburi setiap ayat dari surat Al-Fatihah, dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang terakhir Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita dari setiap apa yang kita pelajari dan Allah fahamkan kita. Man yuridillahu khairan yufaqihi fiddin. Semoga majelis ini adalah majelis yang merupakan nikmat di dalam kehidupan kita, yang menambah kita faham terhadap urusan agama kita. Dan semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan pemahaman di dalam kehidupan kita. Al-Fatihah kita bukan hanya sekedar hafalan. Al-Fatihah kita bukan hanya sekedar lipsik di dalam bibir kita, tapi kita pahami betul. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita paham betul dari setiap bacaan yang kita baca 17 kalinya minimal di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini praktekkan Bapak Ibu, kalau kita ini praktekkan, tidak ada solusi di dalam kehidupan kita, permasalahan dalam kehidupan kita yang Allah tidak berikan solusi. Tidak ada permasalahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar praktekkan di dalam sholat kita, kalau kita paham setiap makna dan setiap yang kita minta, maka tidak ada tidak ada solusi, artinya tidak ada permasalahan yang tidak Allah berikan solusi dalam kehidupan kita. Semuanya Allah cukupkan. Ya, salah satu keutamaan surat Al-Fatihah itu apa? Pencukup. Ya kan? Yang sudah kita pelajari, pencukup. Semuanya itu Allah akan cukupkan dalam kehidupan kita. Punya masalah, Allah berikan solusi. Punya kekurangan, Allah tambah. Kalau kita paham dari setiap apa yang kita ucapkan dari surat Al-Fatihah. Dan saya tutup video dari yang saya buat dari kata amin tadi. Kata amin. Dan ini sudah pernah saya putar, tapi tidak ada salahnya kita dengarkan lagi apa yang saya buat dari video yang video tentang esensi amin. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kita dengarkan sebentar. Sudah kelihatan? Ya, masih blank. Belum mulai, masih loading, Ustaz.
Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Belum masih Belum, loading. Pak. Masih loading. Belum terlihat. Oh, belum Belum. di itu. Belum Ustadz masih posisinya. Nah, itu. Belum di Oh, Belum enggak, belum di maksudnya play. layar saya, Belum di play layar saya masih sudah, itu. layarnya sudah ada Masih off Ustadz. tapi ya, yang tapi saya belum tanya, mulai. layar saya sudah terlihat atau belum? Sudah. Bukan saya play atau belum? Sudah Sudah terlihat belum? Ustadz. Sudah. Kalau sudah saya play. Alhamdulillah. Bismillah. Ketika seseorang melaksanakan sholat telah menyempurnakan surat Al-Fatihah, berarti dia telah memahami dan telah membaca hak yang dimiliki oleh Allah yang terdapat pada surat Al-Fatihah. Hak rububiyah Allah ketika mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta. Hak uluhiyah Allah ketika Allah adalah zat yang berhak disembah dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap hamba. Dan memahami setiap hak dalam asma wa sifat ketika kita mengagungkan nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah, keagungan dan kesucian yang dimiliki olehnya. Orang yang telah membaca Al-Fatihah pula berarti dia telah menggabungkan 3 prinsip dan 3 landasan di dalam dia beribadah, yaitu menggabungkan antara cinta yang dia diberikan kepada Allah, harapan yang dia sandarkan hanya kepada Allah, dan takutnya hanya dia diberikan kepada Allah. Dan semua itu terangkum di dalam satu surah yang disebut sebagai Ummul Quran, yaitu adalah surat Al-Fatihah. Maka akhirnya disinilah kita mengerti dan disinilah kita memahami kenapa akhirnya kita disunahkan untuk membaca amin setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Tentunya kita harus memahami keutamaan yang dimiliki oleh kata amin, supaya kita tidak hanya sekedar mengucapkan amin dalam lisan bibir kita yang kita ucapkan tanpa makna yang kita hadirkan. Setidaknya banyak sekali riwayat-riwayat yang telah dijelaskan oleh lisan Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan amin yang dibaca oleh imam ataupun makmum di dalam sholat yang mereka lewati. Yang pertama, di dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah menjelaskan, idza ammanal imamu fa ammanu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Di dalam hadis ini kita akhirnya mengerti ucapan amin bukan hanya lisanmu dan lisan imam yang mengucapkan, tapi ternyata para malaikat pun, karena keagungan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, ketika dibaca orang yang sholat, maka sesungguhnya para malaikat yang mengisi lorong-lorong langit pun mengucapkan amin. Dan Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira, siapapun yang aminnya bersesuaian dengan aminnya para malaikat, maka Allah turunkan ampunan-ampunan bagi mereka yang telah membersamakan aminnya dengan aminnya para malaikat. Maka di sini pula kita mendapati yang kedua, keutamaan yang dimiliki oleh amin, bahwasanya amin itu hanya pada syariatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam satu riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma hasadakum al yahud ala syai'i ma hasadukum alla amin wa taslimi ba'dikum ala ba'as. Orang-orang yang Yahudi mereka iri kepada orang Muslim kecuali adalah ucapan salam, sebagaimana kita dan sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Itulah perkara yang membuat orang Yahudi dan membuat orang Yahudi dalam kondisi betul-betul hasad dan tidak suka, karena mereka mengerti keutamaan yang dimiliki ucapan salam yang dimiliki pula oleh ucapan amin. Maka syariat ini amin tidak terdapat pada syariat Nabi yang lain kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali adalah satu, yaitu ucapan amin yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Musa atau kepada Nabi Musa. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, kalimatu amin lam takun qablana illa li Musa wa Haruna alaihi salam. Sesungguhnya kalimat amin tidak ada pada umat sebelum Rasulullah kecuali dilakukan oleh Musa dan Harun. Maka ada sebuah perenungan yang sangat indah kalau kita membaca surat Yunus 88 sampai 89. Allah menyampaikan waqala Musa rabbana innaka ataina. Kemudian ketika Musa berdoa,
sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun. Lalu selanjutnya pada tengah-tengah ayat itu disebutkan, Qad ujibat da'watukuma, dia Allah berfirman, sungguh telah memperkenankan doa keduanya. Yang menarik adalah Allah menyebutkan pada surat Yunus ayat 89, Allah mengabulkan doa kalian berdua, padahal yang berdoa hanyalah Musa dan Harun hanya mengaminkan. Tetapi Allah menyebutkan ketika walaupun Musa hanya mengaminkan, tetapi Allah menyebutkan bahwa dia telah mengabulkan doa berdua, untuk menunjukkan bahwasanya amin merupakan bagian dari doa yang tidak terpisahkan. Disinilah kita memahami betapa hakikatnya dan betapa sejatinya ucapan amin. Bukanlah ucapan yang sejatinya menjadi sebuah lip sync yang kita ucapkan setelah imam membaca waladhdallin, tetapi sesungguhnya ucapan amin betul-betul berisi sebuah pengharapan yang besar yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dia meminta kepada Allah dengan sifat rahmannya dan dengan sifat rahimnya. Ketika kita meminta supaya kita diberi belas kasih Allah, ketika kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Ia terus berikan kepadanya, walaupun kita sesekali membalas kenikmatan itu dengan dosa dan kemaksiatan. Kita juga menyebutkan kata Maliki Yaumiddin, bahwasanya Allah adalah Raja hari pembalasan, dan kita mengharapkan di mana kita mengagungkannya pada setiap kehidupan kita, dalam setiap sholat kita, ketika kita mengagungkan Allah dan menggenggam hari pembalasan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dan tidak ada satupun yang terdolimi sembari kita meminta kepadanya. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita meminta kepadanya supaya kita diberikan petunjuk dan hidayah untuk menuju kepada Allah yang benar-benar jalan yang diberikan kenikmatan para nabi dan para rasul. Dan kita meminta supaya kita terhindarkan dari Yahudi dan Nasara. Maka permintaan inilah yang sejatinya menjamin dan menggaransi kebaikan akhirat dan dunia kita. Kalau permintaan ini dikabulkan oleh Allah ketika kita berharap dengan penuh rasa rendah hati dan menghinakan diri, mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami dan permintaan kami, sembari kita ingat betul semua permohonan kami, semua permohonan kita pada surat Al-Fatihah memiliki hal yang kita butuhkan, yang mendasar pada kehidupan kita selaku makhluk biasa. Apalah arti kita kalau ternyata kita tidak mendapatkan rahman dan rahimnya Allah? Coba renungkan, apalah arti kita kalau kita tidak mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mendapatkan nikmat ketika kita tidak bersyukur atas semua nikmat yang Ia berikan pada kehidupan kita. Apalah arti kehidupan kita di akhirat kalau tidak mendapatkan ampunan dan pengasihan Allah ketika Allah menguasai hari pembalasan? Apalah arti kita kalau kehidupan ini kita tidak mendapatkan jalan sebagaimana jalan Rasulullah SAW, dan kita terperosok kepada kerusakan di dalam berkata dan berbuat, dalam setiap perkataan yang berseliweran dalam kehidupan kita. Karena itulah kita betul-betul menghadirkan hati kita ketika mengucapkan amin. Ya Allah, rahmati kami dengan sifat kasih sayang-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memuji atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Berikanlah kami petunjuk ya Allah dalam kehidupan ini, supaya kami tidak terperosok pada jalan yang rusak yang ditimbulkan oleh kebodohan dan hawa nafsu. Dan berikanlah kepada kami jalannya ya Allah, jalannya para nabi dan para rasul. Dan lindungilah kami ya Allah dari sifatnya Yahudi yang mengetahui tetapi tidak beramal, dan sifatnya Nasara yang rajin beramal tetapi tidak memiliki ilmu. Dan semua itu kita tutup dengan sebuah bingkai dengan mengucapkan kata amin. Dan itulah salah satu perkara besar dalam kehidupan agama kita yang Allah tidak pernah turunkan kepada umat sebelum Rasulullah SAW. Maka kapankah kita membaca doa amin ini? Maka sebagian para ulama mengatakan ketika kita membaca amin setelah imam membaca amin, barulah kita membaca amin. Sebagian besar para ulama mengatakan salah satunya dari mazhab Syafi'iyah, kita mengucapkan amin setelah kita mendengarkan imam membaca waladhdallin, barulah kemudian kita mengucapkan amin. Pertanyaannya, apakah amin diucapkan dengan pelan ataukah amin diucapkan dalam kondisi yang keras? Sebagian ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan dan mengucapkan amin lirih,
Karena sesungguhnya di antara bentuk adab kita dalam kita mengucapkan amin. Karena amin adalah doa. Doa itu suaranya lirih karena Allah Maha mendengar. Pendapat yang berikutnya, pendapatnya Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya mengucapkan amin dengan suara yang keras, sebagaimana kesaksian dari hadis riwayat Wa'il bin Hujr. Saya sholat di belakangnya Rasulullah, lalu beliau memulai dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya setinggi telinga, kemudian membaca Al-Fatihah. Seusai membaca, beliau membaca kata amin dengan keras. Dalam satu riwayat dari Imam An-Nasai dan Imam Daironi, disitulah kita akhirnya mengetahui bahwa amin itu suaranya keras, dan inilah pendapat yang lebih banyak diikuti para ulama. Imam Al-Qurtubi menyampaikan kebiasaan para salaf mengeraskan amin, sehingga masjid-masjid mereka tergetar karena suara kerasnya bacaan amin mereka. Ucapan amin sekali lagi bukanlah hanya gerakan lisan rutinitas setelah kita mendengar Al-Fatihah dibacakan atau Al-Fatihah ketika kita membaca, tapi sesungguhnya amin itu ternyata merupakan bentuk permohonan kita supaya setiap proposal permintaan yang telah kita ucapkan di dalam Al-Fatihah itu betul-betul membuka pintu langit dan dikabulkan oleh Allah. Tahukah kita siapa orang yang bahagia? Orang yang bahagia itu simple, yaitu adalah ketika dia mendapatkan rahmatnya Allah dengan sifat rahman dan rahimnya Allah. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mereka senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah yang menunjukkan kepada ketaatan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang ketika di pengadilan Allah yang menegangkan, dia diberikan keringanan ketika dia selalu mengagungkan Allah, dan pengagungan Allah itu diterima oleh Allah. Dan orang yang beruntung dan orang yang selamat adalah mereka yang terhindar dari jalannya Yahudi dan jalannya orang Nasoro, dan mereka ditetapkan oleh Allah di atas jalan para kekasihnya Allah dan para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, dan solihin. Dan sejatinya itulah yang menjadi perkara besar pada kehidupan kita, kepada engkau yang apabila ucapan amin telah diterima oleh Allah, apabila ucapan aminmu dalam setiap Al-Fatihah diterima oleh Allah di sisinya, berarti kamu akan diselamatkan oleh Allah dari jalan-jalan yang menyesatkan. Dan Allah akan tetapkan engkau pada jalan di antara kekasihnya Allah, dan tidak ada tempat orang semacam itu kecuali adalah surga. Kalau aminmu diterima oleh Allah dan bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat, sesungguhnya engkau akan diberikan keringanan pada pengadilan Allah yang menegangkan. Siapapun yang ucapan aminnya dikabulkan oleh Allah, dia akan mampu mendapatkan sifat rahman dan rahimnya Allah di dalam kehidupannya yang sempurna. Ketika ucapan aminmu itu membuat Allah ridho dan membuat Allah cinta, saatnya mengucapkan amin bukan hanya dengan suara yang keras semata, tetapi saatnya mengucapkan amin dengan hati yang kusuk dan jiwa yang tunduk. Tubuh yang merasa terhina di hadapan Allah, dan ketika ucapan amin ini menggelegar dan membuka pintu langit, tidak ada perkara yang engkau dapatkan kecuali adalah kemuliaan dan keberuntungan. Selamat mengucapkan amin dengan benar-benar disertai dengan makna yang dihadirkan, supaya pintu langit terbuka dan mengabulkan semua hajat yang kau butuhkan ketika membaca Al-Fatihah. Sallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengabulkan setiap permohonan kita, karena Allah sejatinya adalah zat pengabul setiap permohonan dan setiap doa dari setiap hambanya.